Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, saya Arif Rahman Hakim dari kelas mesin 1 pada hari Selasa 13 Juni 2023 melaksanakan ujian kinerja di SMKN 1 Selong dengan mata pelajaran Teknik Permesinan, NC, CNC, dan CAM pada kelas 12 Teknik Mesin. Dan berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan tema baru atau materi baru, di mana pada pelajaran sebelumnya kita belajar di lab komputer. Sekarang kita akan belajar di lab CNC. Pembelajaran hari ini seperti Pak Guru bilang tadi, materi baru, di mana materinya itu akan kompleks sekali dengan permesinan. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa untuk kelas dimulai. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, supaya lebih barokah, maka kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Pak, sebelum pembelajaran dimulai, kita absen dulu ya. Siapa teman kalian yang tidak masuk, kita tahu kelompok mana yang lengkap anggota kelompoknya, kita tahu. Nanti yang anggota kelompoknya yang lengkap hari ini akan praktik di minggu berikutnya. Ahmad Gabriel, Ali Rahman, Andre Sofian, Amdani, Arfiat Abdira, Dirga Dama, M. Aidil, M. Hafiz, Sahabatul Manti. Hadir semua ya jadi ya. Jadi hari ini ada 4 kelompok yang akan menggunakan mesin atau praktik. Pada pertemuan sebelumnya, kelompok kalian sudah menggambar di Mastercam dan sudah menghasilkan G-code yang akan siap dieksekusi di mesin CNC milik ini. Tapi sebelum praktik atau memulai pelajaran hari ini, Pak Guru ingin melihat kesiapan kalian dalam praktik. Ayo berdiri dulu. Semua pakai baju praktik ya? APD-nya sudah? Ya, Alhamdulillah. Jadi siap praktik hari ini? Ya. SMK bisa. Dan silakan dulu lagi. Nah, hari ini seperti Pak Guru bilang tadi, kita akan menjelaskan tentang materi baru, akan mengerjakan materi baru, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya itu kan kalian sudah berhasil dalam menggambar, berhasil menggambar 2 dimensi, 3 dimensi, bersolid, toolpad, hingga akhirnya keluarlah G-code dari hasil toolpad kalian. G-code inilah yang kalian sudah pilih kemarin di Mastercam dengan G-code mesin CNC milling dan kontrol Siemens dan CNC milling yang kontrolnya GSK. Nah, G-code ini tidak boleh tertukar penggunaannya karena nanti akan berpengaruh dengan proses machining yang akan kalian kerjakan. G-code ini sebagai bahasa program yang akan dilaksanakan oleh CNC ini. Nah, jadi pas pengeditan G-code kemarin, banyak G-code yang kalian hapus, ada G-code yang kalian tambahkan, itu sudah benar semuanya. Contohnya di G-code yang di GSK yang dihapus A0, H, dan lain-lain.
Nah, kalau yang Siemens yang ditambahkan yang apa? G290, G291. Nah, G-code yang kalian edit ini setelah Pak Guru periksa kemarin, alhamdulillah semua sudah tepat. Tinggal mengaplikasikan. Aplikasi yang dia di sini itu adalah salah satu bentuk dari skill dari mesin atau dari seorang operator mesin, di mana dalam mengolah atau men-setting di sini semuanya itu butuh keahlian tersendiri. Keahlian tersendiri itu yang akan kita pelajari hari ini, di mana hari ini kita akan belajar mengoperasikan mesin-mesin yang ada dua ini, yaitu GSK dan Siemens. Mengoperasikan ini berarti kalian akan menjadi operator, di mana mesin-mesin ini secara umum sudah banyak digunakan di industri. Ya, jadi operator mesin itu harus handal, bukan hanya menguasai satu kontrol saja. Di sini alhamdulillah kita punya dua kontrol berbeda, bahkan tiga untuk yang turning ada juga. Tapi kita menggunakan dua kontrol dari mesin ini. Kontrolnya itu di sini ada Siemens dan ada juga GSK. Nah, di dunia industri tidak menutup kemungkinan nanti kalian bekerja di dunia industri itu akan menggunakan atau memakai kontrol yang berbeda mungkin daripada ini. Mungkin kalian di industri pakai kontrol yang lebih canggih, kayak Mitsubishi, kayak Mazda, kayak Haas dan lain-lain dan sebagainya. Nah, mengoperasikan mesin ini sebagai operator mesin itu juga butuh ketelitian, keahlian yang akan kalian rasakan nanti ketika mengoperasikan mesin ini. Mengoperasikan mesin ini sebagai operator mesin itu juga butuh ketelitian, keahlian yang akan kalian rasakan nanti ketika mengoperasikan mesin ini. Mana keahlian kalian itu dari segi setting benda kerja, dari segi pemilihan tool itu akan dilatih di sini sebelum nanti di dunia kerja. Sama aja sebenarnya mesinnya, walaupun dimensinya mungkin mesin karya lebih kecil daripada mesin yang di industri. Contoh di PT PAL ini, dia mengerjakan mesin spare part kapal yang besar-besar. Jadi spare partnya kayak besar gedung kita ini, ya mesinnya juga otomatis settingannya lebih besar lagi. Bahkan dia nyetingnya pakai crane yang kayak orang bangun gedung, saking besarnya yang dikerjakan. Nah, kita bersyukur di sekolah kita ada mesin yang bisa menunjang praktik. Banyak perkembangan dari manufaktur. Sekarang semuanya serba kontrol. Sampai operator rata-rata itu bisa akan digantikan oleh robot. Saking canggihnya sekarang. Bahkan sekarang CNC itu sudah mulai CNC cutting namanya. Cuttingnya itu juga macam-macam dipakai. Ada yang pakai api, ada yang pakai laser, ada juga yang pakai water atau air. Nah, bahkan sekarang sumbu dari mesin CNC itu juga banyak. Ada yang 4 juga sekarang sumbunya, di mana yang 5 itu adalah kombinasi dari CNC turning dan CNC milling. Nah, itulah kemajuan yang ada di dunia industri yang akan kalian rasakan nanti kalau sudah terjun di dunia industri. Dan akan kalian rasakan juga nanti kalau kalian mulai menekuni dunia industri CNC ini. Nah, tujuan pembelajarannya ini juga pembelajarannya adalah pesan ini kamu mengedit ikut atau CNC program di mesin CNC milling GSK dan Siemens tanpa menyebabkan alarm. Nah, jadi pembelajaran kali ini mulai dari kalian menginput program di grup kalian yang ada di database ini ke mesin masing-masing mesin sesuai dengan nomor kelompok kalian. Nah, kalau sudah baru tahapan terakhir mengeksekusi program kalian. Sebelum masuk ke materi ini, Pak Guru boleh dong tanya materi lain. Apa sih perbedaan G-code Siemens dan GSK? Itu sekalian. Ayah, Pak Guru. Kalau yang di Siemens ada yang sudah tambahkan yaitu G290 dan G291. Oke,
Oke, terus Kalau dari kita sudah ada yang mengerjakan mulai masuk atau A sama C yang mengerjakan. oke, benar. Pada kelas 2 kan kalian pernah ketemu nih dengan saya juga, walaupun sesi meetingnya masih dasar. Nah, kalau Pak Guru ingin menggerakkan sumbu secara manual, biasanya yang kalian pegang atau putar itu yang mana? Bisa ditunjukkan nggak di sini? Itu Pak. Oh, yang mana? Yang ini ya? Ya. Nah, oke, ini benar. Namanya di sini hand wheel. Beda mesin, beda namanya. Di sini namanya yang hand wheel. Kalau di GSK nanti kalian lihat di sana ada MPG, MPG tulisannya MPG. Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4 mengerjakan hanya satu sisi saja. Oke, mengerjakan hanya satu sisi. Contoh seperti ini. Mengerjakan hanya satu sisi. Nah, hanya satu sisi ini aja. Jadi di gambar LKPD itu ada dua sisi job sheet-nya. Dua sisi itu nanti misalkan kelompok 1 yang contoh kelompok 1 Sapatul dan kelompok 2 Ali, dia mengerjakan kelompok Sapatul mengerjakan sisi ini, kelompok Ali mengerjakan sisi bawah. Oke, untuk waktu pengerjaan maksimal 30 menit satu kelompok. Oke, mesin yang digunakan, nah untuk mesin ini karena kemarin sudah Pak Guru janjikan ketika proses pembelajaran sebelumnya, siapa yang duluan jadi ikut dan benar akan mendapatkan mesin yang nomor 1 GSK. Kalian sebisa mungkin catat apa itu masalahnya. Ketika kalian sudah tidak bisa menemukan solusinya, boleh tanyakan ke guru kalian, Pak Guru. Ketika kalian menemukan solusinya dengan baik dan cepat, kalian tuliskan solusinya apa dan alasan kalian atau solusi yang kalian temukan itu dituliskan di LKPD atau nah, LKPD-nya gambar dan program di pertemuan sebelumnya. Sekarang kalian tinggal mengeksekusinya atau inti dari pelajaran kita hari ini mengeksekusinya. Tapi sebelum mengeksekusinya, kalian harus merunut pekerjaannya. Nah, antara lain menginput program di input kalian sih, terus men-setting sumbu X, Y, Z kerja. Dan yang terakhir, mengedit keycode kalau ada salah, juga yang terakhir benar. Yang terakhir adalah mengeksekusi program yang sudah kalian buat. Oke? Ayo sekarang, Pak Guru, sebutkan langkah-langkah men-setting benda kerja. Tapi mungkin secara dimensi beda. Sama dengan dimensi yang ada di sini. Oke, setelah kita menghasilkan mesin, ya, setelah menghasilkan mesin dengan operasi poin, menunjukkan tool yang dipanggil atau tool yang dipanggil. Kalau angka 01 berarti settingan tool yang ada itu adalah tool yang nomor 1 di offsetan. Begitupun juga dengan diameter dan lain-lain keterangannya disimpan. Hampir sama dengan mirip atau hampir sama dengan mesin kalian. 713.
Nah, dia menggunakan center pick settingnya. Nanti kita boleh pakai center pick, boleh juga pakai end mill. Dengan cara end mill itu kita bukan tabrak ya, tapi dekatkan sehingga. Nah, itu kelebihannya kalau center pick. Dia goyang ketika brush center, tapi ketika sudah menyentuh, buat dia menjadi lurus. Nah, seperti ini, oke? Nah, dia settingnya di G54, tapi dia tidak menggunakan program yang ada di GSK. Dia menggunakannya manual 4. Tadi kan di video sudah ada kan langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah yang versi Pak Guru di mana mungkin berbeda dengan video. Nanti itu adalah menjadi pembelajaran kalian lebihnya. Di sini kita akan menyalakan mesin. Ini posisi mesin sudah nyala dan posisi repoint sudah nyala. Kalau repoint berarti kita tekan sumbu Z dulu, X, Y. Nah, yang menandakan dia repoint itu adalah ini. Dia ada simbolnya seperti ini, oke? Dan semua sudah 0. Nah, kalau sudah ini, kita mulai memasang benda kerja. Nah, benda kerjanya ini, ya. Nah, pasang tuh. Nah, kalau sudah terpasang, sekarang kita mencoba. Pak Guru akan mencoba setting sumbu XY-nya dulu. Setting sumbu X-nya itu dengan center pick. Kalau setting sumbu Z-nya dengan Z setter. Oke. Kita setting sumbu X dulu. Ya, P1 ini sumbu X, P2 juga sumbu X. Dari flash disk. Cara mengimport program dari flash disk di Siemens itu nih, jadi kalian masukkan sini, kalian klik program manager. Di sini ada USB. Mesin Siemens, Pak Guru rasa cukup. Kita ke mesin GSK. Kita menginput file kalian yang di flash disk. Contoh saja ini ya. Nanti secara umum caranya sama seperti yang di video. Caranya MDA, dalam posisi MDA, baru setting data, kalian klik lagi datanya, output, nah USB, nah di sini sudah ada nih, nah, oke. Contoh aja nih, paste ya, saya copy, namanya saya rubah menjadi 0003. Mudah enggak? Udah ada. Kalau ini file exist, nomor 003 itu sudah ada. Berarti saya bisa ubah menjadi, cancel dulu, 0077. Nah, 077. Ingat ya, dicatat. Kalau sudah mengcopy, kalau di GSK itu dicatat, karena dia berubah namanya. Tidak seperti Siemens. Kalian namakan dia dengan nama kalian, akan ke copy juga dengan nama kalian kalau di Siemens. Kalau di GSK kita harus mengubah dia ke kode angka dan huruf seperti tadi. Nah, bagaimana cara saya melihat program yang sudah saya copy? Klik setting, program ya, dir. Nah, kalian cari tadi nama programnya apa? 0077. Oke, nah ini dia. Nah, misal terjadi kesalahan di program yang sudah kalian input, alarm, ternyata A-nya lupa saya hapus. Bagaimana cara mengeditnya? Kalian tinggal input program ini, pilih dengan kursor ini ya, input. Nah, baru tekan tombol edit. Nah, sampai dia nyala lampunya. Baru di sini kalian bisa mengeditnya. Contoh ini ya, delete. Ini misalkan Z-nya salah atau A0-nya kurang, kita delete. Di sini delete, cancel, delete sama bisa ini juga. Pertama,
setting koordinat. Setting koordinat itu setting sumbu X, Y, Z. Setting X, Y, Z. Nah, setting sumbu X-nya dengan menggunakan alat tadi namanya apa? Sentropik. Nah. Kalau Z Boleh menggunakan ZR atau langsung ke permukaan kerja. oke, tapi boleh. Settingan. Nah, menginput SD file, menginput dari flash disk sudah tadi kan? Setelah setting, menginput, jadi benda kerja harus kita pasang dulu sebelum setting. Benda kerja kalian nanti kalian bisa suruh bagikan, kalian pasang sendiri. Men-setting sudah, menginput file sudah juga tadi pada flash disk. Baru menguji jalan. Uji jalannya ada di sini kalau di Siemens namanya program tes, kalau di sana namanya dry run. Nah, pemasangan tool. Nanti tool kalian sudah siap ada di samping mesin masing-masing. Oke, nanti kalian pilih. Baru langkah terakhir adalah mengeksekusi program. Nah, di sini ada bolehkah urutan eksekusi program tidak beraturan? Ini pertanyaan yang mungkin harus kalian rasakan sendiri nanti. Karena kenapa? Kalau dia tidak beraturan, agak bahaya. Agak bahaya ya, bukan berarti dia tidak boleh. Agak bahaya. Kenapa? Misalkan ini, kita mengerjakan bagian dalam ini. Tapi kita mengerjakan bagian yang paling dalam dulu. Yang dengan menggunakan NMIL yang kecil. Sedangkan yang luar ini bisa kita kerjakan dengan NMIL yang besar 10. Nah, harusnya urutannya NMIL 10 dulu baru NMIL 6. Tapi kalau kalian kerjakan NMIL 6-nya dulu baru NMIL 10, itu bisa berbahaya. Nah, berbahayanya itu apa? Pertama, toolnya patah. Yang kedua, benda kerjanya tidak akan jadi bagus 100%. Oke? Jadi sebisa mungkin kalian kerjakan sesuai dengan alur pengerjaan kalian yang ada di Mastercam. Kalian kerjakan bagian yang awal dulu hingga bagian yang akhir dulu. Oke? Nanti kalian eksekusi programnya harus Udah berayar dia doang ini lupa. Nenggal. Ya. Salak aja. Tuh ini siswa-siswa. Apa yang teori saya? Kacamata.
iki. Oh, labukne. Oh. Oke. Pasti pekerjaan proyek ini dulu ya. Ini bagian apa ini? Ini yang bagian tengahnya dia pocket bagian. Oh, yang ada 4 sisi. Mil 20 ngerjakan apa ini? Bagian atasnya ya? Oke. Setelah hasil praktik kalian sudah jadi, sekarang tugas kalian menuliskan apa yang menjadi kesulitan kalian tadi ketika praktik, apa yang menjadi kendala kalian ketika praktik, dan apa menjadi solusi kalian ketika menghadapi kendala-kendala tersebut. Sekarang kalian diskusikan dengan teman kalian berdasarkan kelompok. Ayo. Tadi kan kesulitannya apa tadi kelompok 4? Kelompok 3 kan tadi? Ada Oke. ikut program. Ya. Program. Oke, hasil benda kerja kalian alhamdulillah sudah jadi, walaupun ada yang tidak sempurna. Ada juga yang settingannya mungkin masih belum terlalu baik, settingan bolak-baliknya antara pengerjaan benda atas dan bawah. Nah, mulailah tahap ini Pak Gora akan mengukur hasil dari benda kerja kalian. Oke, saya ukur dulu ya. Baik. Setelah saya ukur hasil benda kerja kalian, seperti kalian lihat sendiri, ada yang chambernya yang itu
kelupaan karena pas proses dompet mungkin salah klik garis atau permukaan benda yang akan dikerjakan. Silahkan kalian paparkan apa sih yang kalian apa kesulitan apa yang kalian alami ketika praktik tadi di permesinan, apa solusi dari kalian sehingga mesin itu bisa jalan lagi dan tidak alarm. Nah, silakan kalian paparkan mulai dari kelompoknya kelompok 1 ya, sama 1 ya. Ayo maju. Apa bacakan apa yang tadi dialami? Bacakan. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami apa saja kesulitan yang tadi kami hadapi saat praktik, yaitu flash disk yang kami gunakan ternyata tidak membaca di mesin JSK. Jadi kami menekan tombol alarm dan merestart ulang mesin JSK tersebut. Lalu kami masukkan ke flash disk yang lain. Bisa terbaca terus setelah itu? Bisa. Alhamdulillah. Kalau gitu ada yang mengalami hal serupa atau beda? Beda. Oke. Akhirnya materi dari pengoperasian mesin CNC sudah kalian alami, walaupun ada yang belum sampai sempat jadi, ada yang jadinya salah, tapi tidak apa-apa, yang namanya kita belajar harus ada yang salah dulu baru kita bisa menjadikan dia pengalaman. Nah, dari hal-hal yang tadi, pemaparan kelompok yang tadi juga saya lihat atau saya lihat kalian tuh mengalami hal-hal yang simpel sebenarnya, tapi pada intinya hal-hal itu akan menjadi pelajaran bagi kalian nanti. Nah, seperti kelompok berapa tadi ya? 2 itu yang mengalami di suhu Z. Nah, oke. Nah, sekarang Pak Guru hanya ingin flashback karena banyak dari kalian tadi men-setting suhu Z-nya itu ada yang menggunakan Z setter, ada yang menggunakan langsung mengenai benda kerja. Apa perbedaannya? Sekarang pada ini, apa perbedaannya pensettingan sumbu Z dengan Z setter dan pensettingan sumbu Z tanpa Z setter? Apa? Ada yang bisa? Oke, ya, apa? Kalau menggunakan Z setter, kita harus menambahkannya dengan min 50 di volt offset. Nah, kalau tidak menggunakan Z setter, kita langsung mengenai permukaan benda kerja dengan diskusi menyala dan nilai itu langsung kita catat. Kelompok 2 juga di bagian ini ada yang salah, mungkin salah di diameter angle-nya. Nanti diperbaiki juga. Tidak ada istilah familiar, hanya perbaikan dengan cara mengulang program kalian eksekusi dengan benar, kalian setting dengan benar, kalian program dari masterclass juga dengan benar dalam. Nah, dari tugas PR kalian cari literasi tentang pengerjaan pada 1, ukur dalam, tirus atau rata, kuliah dalam, alur dalam, hingga tirus tadi ya. Nah, kalian cari nanti di literasinya di internet, itu menjadi PR kalian. Besok minggu depan kita bahas di kelas, baru kita proses di sini yang belum jadi. Oke, itu PR. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang CNC turning. Mana CNC turning ini kita sudah masuk CNC yang kompleks. Di sana sudah ada bentuk dalam, kuliah dalam, alur dalam, hingga tirus dalam. Nah, sampai sini semoga apa yang kita praktikkan hari ini, apa yang kita kerjakan di lab CNC ini bisa menambah ilmu kalian, bisa bermanfaat bagi kalian, bisa bermanfaat bagi saya juga, menjadi pengalaman
kita akhiri untuk kelas. Pimpin doa dulu. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, supaya bermanfaatnya, banyak teman-teman berdoa supaya diberikan kesehatan dan keselamatan. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, sekian dari untuk hari ini.